Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama Fathiyatul Fitri, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Adisana 03, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada pendidikan calon guru penggerak ini, saya akan dibimbing oleh Ibu Fasilitator bernama Ibu Husnul Khotimah, SPD AUD, MPD, dan pengajar praktek Ibu Wasilah, SPD SD. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan dan pengajaran. Pada video ini, pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan dan pengajaran diantaranya mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mari kita bahas satu persatu mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan berpusat pada murid atau peserta didik. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan berpusat pada murid atau peserta didik, bukan teacher center. Yang selanjutnya, pendidikan itu menuntun atau among. Sebagai seorang pendidik, itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dengan 3 semboyan tersebut, diharapkan guru dapat menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid dengan cara memberi murid kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan dan pengajaran adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Bapak Ibu yang berbahagia, ingatlah bahwa anak itu bukanlah tabula rasa. Tabula rasa artinya kertas kosong. Dalam pandangan saya, akibat dari penerapan teori yang menganggap anak-anak sebagai sebuah kertas kosong menyebabkan sentral proses belajar terletak pada guru dan anak-anak dikondisikan pasif karena mereka hanya kertas kosong yang harus diisi. Dari teori ini, keterlibatan anak tak dianggap penting, apalagi pendapat dan inisiatif mereka.
Jadi tabula rasa itu tidaklah cocok dengan teori Ki Hajar Dewantoro atau anak bukan tabula rasa. Selanjutnya yang kelima, pendidik ibarat petani. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Yang selanjutnya, pendidikan ibarat taman bermain. Ki Hajar Dewantoro ingin konsep pendidikan seperti sebuah taman pendidikan haruslah menyenangkan. Belajar adalah proses kegembiraan. Ketika lonceng sekolah berbunyi, semestinya sebuah tanda dimulainya kegembiraan. Lalu ketika lonceng pulang berbunyi, anak-anak akan enggan untuk pulang karena ia tidak ingin kesenangannya berhenti. Yang selanjutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Namun demikian, masih banyak guru yang kurang memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya teacher center, padahal sudah tidak sesuai atau tidak relevan, yang menyebabkan murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Untuk dapat menerapkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di sekolah saya telah melakukan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Di antaranya, kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Contoh, dengan memanfaatkan sumber daya sektor sekolah. Misalnya dengan mencangkok penanaman dengan cara mencangkok ataupun yang lainnya. Dan juga ada cara yang lain yaitu pembelajaran yang inovatif. Program pembiasaan pada bidang keagamaan antara lain ada di antaranya yaitu pembacaan Asmaul Husna, hafalan surat-surat pendek, doa 3 bahasa, pembacaan sholawat nariyah. Dan juga ada kegiatan lain yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu ada sholat duha berjamaah, dilanjut dengan kuliah 7 menit atau yang disingkat dengan kultum, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin, dan dilanjutkan dengan Jumat beramal. Pembelajaran inovatif SD Negeri Desain Pembelajaran inovatif SD Negeri إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
Inna anzarnakum adaban qariba Yawma yunzuru mar'u ma qad Program bimbingan PTQ atau baca tulis Al-Quran, kemudian program pesantren Ramadan dan safari Ramadan, kemudian program literasi dan perpustakaan dalam upaya untuk meningkatkan minat baca peserta didik, juga menggali kemampuan literasi peserta didik. Berikutnya adalah program ekstrakurikuler, ada di antaranya yaitu pramuka, tenis meja, dan pencak silat. Yang tenis meja ketika itu sudah pernah meraih kejuaraan pada tingkat kecamatan, kemudian tingkat Brebes Selatan. Selanjutnya adalah pembentukan karakter, yaitu contohnya adalah mencuci kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Kegiatan pesantren Ramadan dan safari Ramadan. Berikutnya adalah ekstrakurikuler pencak silat yang diadakan setiap hari Rabu di SD Negeri Adisana Mantigo. Berikutnya adalah ekstrakurikuler pencak silat yang diadakan setiap hari Rabu di SD Negeri Adisana Mantigo. Berikutnya adalah ekstrakurikuler pencak silat yang diadakan. Ini adalah melakukan karakter peserta didik dengan cara mencuci kaki ibu. Tujuannya adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terdapat tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya adalah masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang telah disediakan sekolah. Juga kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang kemudian harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Solusinya antara lain, yang pertama, menggunakan model atau media pembelajaran yang bervariatif agar peserta didik lebih nyaman saat belajar atau saat pembelajaran. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, ataupun webinar untuk mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan teladan. Kata, jadilah guru sejati, guru hebat yang berpihak kepada peserta didik, menuntun, menjadi teladan, dan memberi ruang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang bagi peserta didik. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.